Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauda Kalafra. Jadi di video kali ini di kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tujuan dan latar belakang terjadinya kemuhammadiyahan. Kita langsung aja masuk ke materi yang pertama yang akan langsung dibawakan oleh Millennium Chandra Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan berdirinya Muhammadiyah. Dilihat dari faktornya, ada dua faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal adalah yang berhubungan dengan pribadi Ahmad Dahlan sebagai pendiri dari Muhammadiyah. Faktor eksternal adalah hal-hal yang terjadi di luar Ahmad Dahlan, seperti aspek sosial, keagamaan, pendidikan, politik, dan bangsa. Realitas sosio-keagamaan yang dihadapi Ahmad Dahlan ada dua, yaitu masalah internal umat Islam sendiri yang dalam melaksanakan ajaran Islam tidak murni dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Terus yang kedua, masalah eksternal, yakni berkenaan dengan penetrasi atas misi Kristen. Selanjutnya, realitas sosio-pendidikan yang dihadapi Ahmad Dahlan adalah sistem pendidikan yang bersifat dihotomik, pendidikan tradisional pesantren dan pendidikan modern barat. Hal inilah ia mendorong Ahmad Dahlan mendirikan lembaga pendidikan yang memadukan dua sistem tersebut. Maka ada perpaduan antara semangat Islam dan semangat Barat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Realitas politik bangsa yang dihadapi Ahmad Dahlan dapat dipisah menjadi dua periode, yakni politik Hindia Belanda sebelum C.S. Hardrogen dan setelah Hardrogen menjadi penasehat kolonial Belanda. Sebelum Muhammadiyah resmi dideklarasikan, ada 5 langkah yang telah diambil oleh Ahmad Dahlan sebagai proses awal untuk mendirikan Muhammadiyah. Langkah pertama adalah berdiskusi dengan guru-guru Quake School. Langkah kedua, studi kemuhammadiyahan, berdiskusi dengan orang-orang dekat untuk mencari nama yang tepat bagi organisasi yang akan didirikan. Yang ketiga, mengajukan permohonan kepada Hotbus Tur Budi Utomo agar mengusulkan kepada pemerintahan Hindia Belanda untuk berdirinya Muhammadiyah. Keempat, mengadakan rapat-rapat persiapan peresmian berdirinya Muhammadiyah. Dan yang kelima, memproklamirkan berdirinya Muhammadiyah. Selanjutnya, karena telah berdiri, Muhammadiyah melakukan perayaan untuk mengenang jasa-jasa telah berdirinya Muhammadiyah dengan mengadakan muktamar dari tahun ke tahun. Terima kasih. Akan menjelaskan mengenai realitas sosial agama di Indonesia. Pada poin pertama, yaitu keberadaan umat Islam. Dalam pandangan Ahmad Dahlan, Islam sebagai agama maupun Islam sebagai tradisi pemikiran yang terjadi di Indonesia boleh dikatakan macet total. Islam sebagai agama di Indonesia menurut Ahmad Dahlan tidak mampu membawa dan mendorong umat Islam Indonesia menjadi masyarakat yang dinamis, maju, dan modern. Padahal, bila dilihat dalam sejarah, khususnya yang diperankan Rasulullah dan para salafiyun, Islam mampu mengantarkan umat Islam menuju masyarakat dengan peradaban kelas tinggi. Kemacetan dalam tubuh umat Islam Indonesia terjadi tidak hanya pada Islam sebagai agama saja, tetapi Islam sebagai tradisi pemikiran juga mengalami kemacetan. Islam sebagai agama, ajaran-ajarannya banyak dipengaruhi oleh budaya lokal yang sebelumnya memang telah berkembang di Indonesia. Banyak praktek-praktek keagamaan yang tidak lagi didasarkan kepada sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Pola pemahaman keislaman umat Islam Indonesia hanya dibatasi pada mazhab tertentu. Akibat dari kondisi demikian, muncul pengamalan ajaran Islam yang bid'ah, farad, dan tahayul. Realitas Islam sebagai agama dan Islam sebagai tradisi pemikiran di Indonesia yang mengalami kemacetan di atas ikut mempengaruhi latar belakang kelahiran Muhammadiyah. Karena itu, telaah realitas sosial agama Islam di Indonesia dibutuhkan untuk menjelaskan tentang maksud Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Sebelum kehadiran Islam, penduduk Nusantara mempunyai 3 kepercayaan, yaitu dinamisme, animisme, dan totemisme. Dinamisme muncul dalam bentuk adanya kepercayaan bahwa setiap benda yang ada seperti sungai yang mengalir, air bah, matahari, pohon beringin, gunung-gunung yang tinggi, dan sebagainya mempunyai kekuatan gaib. Sedangkan animisme adalah kepercayaan tentang arwah nenek moyang mereka. Adapun totemisme adalah kepercayaan tentang
adanya orang yang telah meninggal yang kemudian menjelma menjadi harimau, babi, dan sebagainya, yang kesemuanya itu diyakini sebagai penjelmaan orang yang baru meninggal dunia. Dinamisme, animisme, dan totemisme ini dalam banyak hal senafas dengan pandangan Hindu dan Buddha yang belakangan masuk ke Indonesia. Realitas sosioagama yang dipraktikkan masyarakat inilah yang mendorong Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah. Namun, gerakan pemurniannya baru dilakukan pada tahun 1916, 4 tahun setelah Muhammadiyah berdiri, saat Muhammadiyah mulai berkembang keluar kota Yogyakarta. Dalam konteks realitas sosioagama ini, tidaklah berlebihan apa yang dikatakan oleh Munawir Sazali pada tahun 1995, bahwa Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian yang menginginkan pembersihan Islam dari semua unsur sinkretis dan daki-daki tidak Islami lainnya. Ini saya akan menjelaskan terkait realitas umat non-Muslim di Indonesia. Alwi Syihab dalam bukunya yang berjudul Memendung Arus, Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia, menjelaskan bahwa perkembangan kegiatan misi Kristen di Jawa merupakan faktor menentukan yang menyebabkan lahirnya Muhammadiyah. Penetrasi Kristen yang lebih dalam lagi terjadi mulai 1850-an ke wilayah Jawa Tengah, yang menjadi dorongan kuat bagi lahirnya pendalaman kesadaran kaum muslim untuk melawan kegiatan-kegiatan misi ini. Oleh sebab itu, lahirnya organisasi yang berorientasi Islam seperti Syarikat Islam dan Muhammadiyah mendapat dukungan sangat besar. Menjelang didirikannya Muhammadiyah, Islam Indonesia tengah mengalami krisis karena keterbelakangan para pemeluknya akibat sistem pendidikan yang statis. Baik kegiatan misi Kristen maupun organisasi yang tidak berbasis Islam tampak menempati posisi terdepan. Dilihat dari sini, berdirinya Muhammadiyah adalah perkembangan logis untuk menghadapi kegiatan misi Kristen yang diberi dukungan dan kekuatan luar biasa oleh para penguasa kolonial Belanda. Kristen pada umumnya dianggap sedang bersaing dengan Islam yang menguasai Indonesia. Mengutip yang dikatakan Addison, gerakan-gerakan keagamaan di Indonesia selama 400 tahun bisa dianggap sebagai satu pertarungan antara Kristen dan Islam. Adapun yang paling penting dalam hal ini adalah berbagai pernyataan dan tindakan Ahmad Dahlan di depan publik dalam hubungannya dengan misi Kristen ini. Penelusuran lebih dalam terhadap hal yang tampak dari pernyataan Ahmad Dahlan tentang hal yang mesti dilakukan kaum muslim, mengungkapkan hal yang sangat mungkin menjadi ancaman aktual yang dihadapi kaum muslim pada masanya. Di sini saya akan menjelaskan model pendidikan ala barat. Pendidikan merupakan salah satu unsur yang sangat penting terhadap pembentukan karakter dan pembangunan peradaban suatu bangsa. Setidaknya ada 3 faktor pembentukan sebuah peradaban, yaitu pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Kaitan antara ketiga faktor tersebut merupakan vicious circle, yang artinya pandangan hidup dapat lahir dan berkembang dari akumulasi ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui proses pendidikan. Ilmu yang dikembangkan dalam pendidikan barat dibentuk dari acuan pemikiran falsafah mereka yang dituangkan dalam pemikiran yang bercirikan materialisme, idealisme, sekularisme, dan rasionalisme. Pemikiran ini mempengaruhi konsep penafsiran dan makna ilmu itu sendiri. René Descartes misalnya, tokoh filsafat barat asal Prancis ini menjadikan rasio sebagai kriteria satu-satunya dalam mengukur kebenaran. Selain itu, para filosof lainnya seperti John Locke, Immanuel Kant, Martin Heidegger, dan Emilio Betti menekankan rasio dan panca indera sebagai sumber ilmu mereka, sehingga melahirkan berbagai macam paham dan pemikiran seperti empirisme, humanisme, kapitalisme, eksistensialisme, relativisme, ateisme, dan lain-lain, yang ikut mempengaruhi berbagai disiplin keilmuan dalam falsafat, sains, sosiologi, psikologi, politik, ekonomi, dan lain-lain. Penjelasan tentang pendidikan barat dan di atas memperlihatkan adanya kesenjangan pola berpikir yang digunakan para ilmuwan mereka, sehingga menghasilkan karakter yang berbeda. Jika sumber dan metodologi ilmu di barat bergantung sepenuhnya kepada kaidah empiris, rasional, dan cenderung materialistik, serta mengabaikan dan memandang rendah cara memperoleh ilmu melalui wahyu dan kitab suci, maka metodologi dalam ilmu pengetahuan Islam
bersumber dari kitab suci Al-Quran yang diperoleh dari wahyu, sunnah Rasulullah, serta ijtihad para ulama. Jika westernisasi ilmu hanya menghasilkan ilmu-ilmu sekuler yang cenderung menjauhkan manusia dengan agamanya, maka islamisasi ilmu justru mampu membangun pemikiran dan keseimbangan antara aspek rohani dan jasmani. Pribadi muslim yang akan menambahkan lagi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya akan menjelaskan bagaimana bentuk dari pendidikan di sistem pesantren. Sistem pesantren melakukan pendidikan yaitu ada beberapa hal seperti halaqah, hafalan, bagaimana murid atau santri yang menyemak kemudian didengarkan oleh gurunya, begitu juga dengan sebaliknya. Namun, pendidikan pesantren dengan cara yang dulu, yang jadul, kurang diminati masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan di pesantren lambat laun mulai menjadi lebih baik. Seperti di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah sendiri, pendidikan pesantren sangatlah maju, selalu mengikuti perkembangan zaman, tidak seperti dahulu yang terlalu klasik atau jadul. Nah, karena ini merupakan sebuah tindakan dari pihak Muhammadiyah maupun pondok-pondok pesantren lainnya untuk menggait minat dari orang tua dari anak didik tersebut agar memasukkannya ke dalam pondok pesantren. Sistem pondok pesantren tersebut semakin hari semakin berjalannya hari semakin menjadi lebih baik, dan sekarang sistem pondok pesantren dengan bersekolah ini menjadi seperti favorit dari para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Karena pondok pesantren zaman sekarang sudah mengikuti perkembangan zaman, dan dengan diberikannya pondok pesantren, maka pendidikan anak lebih bisa dipantau dengan lebih baik, lebih baik dan lebih gampang untuk pemantauannya. Saya di sini ingin membahas poin D, yaitu tentang realitas politik Islam Hindia Belanda. Salah satu faktor penting dari latar historis kelahiran Muhammadiyah adalah realitas politik Islam Hindia Belanda. Islam sering tampil sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah asing yang dinilainya kafir. Dua periode dalam melihat politik Islam Hindia Belanda. Yang pertama, periode sebelum kedatangan Soghoorgans, yaitu strategi yang digunakan Belanda untuk berprinsip agar penduduk Indonesia yang beragama Islam tidak memberontak, dengan cara Belanda membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat membendung dan Belanda melakukan kristenisasi bagi penduduk Indonesia. Kemudian, periode setelah kedatangan Soghoorgans. Dalam hal ini, tidak seluruh kegiatan pengalaman di Indonesia Islam harus dihalangi, bahkan dalam hal tertentu bisa didukung. Prinsip yang mendasari kebijakan Islam yang disarankan oleh Soghoorgans yaitu 1. Dalam semua masalah ritual agama, rakyat Indonesia harus bebas menjalankannya. Yang kedua, sehubungan dengan lembaga-lembaga sosial Islam atau aspek muamalah Islam, pemerintah harus berupaya mempertahankan dan menghormati keberadaannya. Dan yang ketiga, dalam masalah politik, pemerintah dinasihatkan untuk tidak menoleransi kegiatan apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin yang dapat menyebarkan seruan pan-islamisme. Visi Soghoorgans mengenai Indonesia yang lebih baik yaitu yang berasosiasi dengan negara induk Belanda secara damai dan berjangka panjang. Salah satu pandangan Soghoorgans sangat berpengaruh dan menjadi salah satu alasan disediakannya berbagai fasilitas pendidikan dalam skala besar-besaran oleh pemerintah tahun 1900. Namun, ada juga pandangan Soghoorgans yang menyepelekan kemampuan Islam sebagai sebuah kekuatan yang dinamis dalam melakukan reformasi dan modernisasi diri. Dikarenakan kelompok bangsawan memiliki wewenang dan pengaruh lebih besar dibandingkan kepemimpinan santri, Soghoorgans sangat menekan pendidikan berat, terutama pada para bangsawan dan kaum asektorat Indonesia. Pada masa kebijakan Islam yang dirancang Soghoorgans mengalami serangkaian perubahan sosial yang penting yang dapat memberikan akibat tidak langsung yang tak terduga, yaitu munculnya sekelompok kecil elit yang mampu menyuarakan frustasi massa, yaitu kaum muslimin menuntut agar pemerintah menarik dukungan terhadap tujuan kristenisasi di negara yang mayoritas beragama non-Kristen
lalu muncul gerakan organisasi pada tahun 1908, yaitu yang pertama Budi Utomo dengan membatasi kegiatan kebudayaan, yang kedua Sarekat Islam dengan memfokuskan pada kegiatan ekonomi dan politik, dan yang terakhir adalah Muhammadiyah memfokuskan untuk mempertahankan Islam pada masa umumnya. Ahmad Dahlan mempersiapkan berbagai hal untuk mendeklarasikan Muhammadiyah. Sebagai tahapan yang perlu dipersiapkan, Ahmad Dahlan melakukan kontak dengan Budi Utomo. Ahmad Dahlan ingin belajar tentang manajemen organisasi dari Budi Utomo yang telah mempunyai pengalaman di samping pendirinya adalah lulusan Barat. Organisasi nasionalis ini telah dianggap sukses membangun meski belum lama berdiri. Kontak pertama dengan Budi Utomo melalui Jo Sumarto, seorang yang dikenal baik oleh Ahmad Dahlan karena sama-sama dari Kauman. Lewat Jojo ini, Ahmad Dahlan menyampaikan maksudnya untuk bertemu dengan Dr. Wahidin dan Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo, sekaligus bergabung dengan perkumpulannya. Kontak dengan cendekiawan barat seperti ini merupakan aktivitas yang tidak populer di kalangan umat Islam pada waktu itu. Ketidaklaziman pertemuan ini karena tidak bisa dilakukan umat Islam sebagai bentuk terputusnya kalangan santri dengan lulusan barat akibat politik asosiasi kolonial. Setelah bertemu dan melakukan dialog, akhirnya Ahmad Dahlan diterima dan bisa bergabung dengan Budi Utomo. Sekaligus Ahmad Dahlan dijadikan sebagai penasihat untuk masalah-masalah agama. Kedudukan Ahmad Dahlan di Budi Utomo ini menurut Sweja dimanfaatkan untuk belajar tentang dua hal. Pertama, belajar ilmu organisasi, dan kedua sebagai sarana aktualisasi ajaran Islam. Ahmad Dahlan berkeyakinan bahwa untuk mendirikan Muhammadiyah diperlukan manajemen organisasi yang baik. Dorongan perlunya membentuk organisasi yang rapi ini diilhami dari Al-Quran surat Al-Imran. Dari Budi Utomo ini seperti diturunkan Sweja bahwa Ahmad Dahlan memperoleh ilmu tentang cara membentuk persyarikatan, menyusun anggota-anggota penguruan, dan lain-lain yang bersangkutan dengannya. Adapun sasarannya yang kedua adalah melakukan sosialisasi ajaran Islam. Sasaran ini memperoleh ruang gerak yang luas setidaknya pada dua unsur yang mempengaruhi perubahan masyarakat dan negara, yang tercermin dalam kepengurusan Budi Utomo yang kebanyakan pegawai pemerintah Hindia Belanda dan guru-guru sekolah yang dalam jangka panjang akan mewarnai kedewasaan dan kecerdasan masyarakat yang kelak akan mewarnai jalannya pemerintahan. Sosialisasi ajaran Islam ini diterima para cendekiawan Budi Utomo yang sebelumnya takut dengan Islam. Bahkan guru-guru Queen School menyarankan kepada Dahlan untuk menularkan kepada siswa-siswanya. Penerimaan ini tidak bisa dilepaskan dari penguasaan dan kedalaman ilmu keislaman serta metodologi baru yang tidak seperti metode-metode lain yang dipakai dalam menerangkan Islam. Ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi nilai agama Islam. Untuk terwujudnya masyarakat Islam yang benar, atau lebih tepatnya menjadi pribadi yang menjunjung tinggi agama Islam. Kemudian yang kedua ada pengembalian ajaran Islam pada ajaran murni berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan bertekad untuk tidak dipengaruhi sedikit pun. Kemudian ada yang ketiga, itu dimana peningkatan pada pendidikan dan peningkatan yang berlandaskan pada agama Islam. Yang keempat ada pendorong untuk umat Islam untuk hidup selaras dengan ajaran Islam. Dan yang kelima ada pembinaan dan penyiapan generasi muda agar mampu menjadi pemimpin yang baik bagi masyarakat, agama, dan bangsa yang adil dan makmur. Nah, yang keenam, berusaha meningkatkan kesejahteraan manusia pada umumnya dan umat Islam yang dikhususkan, serta ikut menyantuni anak-anak yatim piatu dan yang berkekurangan. Dan yang terakhir sendiri, Muhammadiyah memiliki tujuan untuk mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi di masyarakat dalam proses dakwah itu sendiri. Nah, gerakan yang menjadi ciri utama dalam tujuan Muhammadiyah sendiri adalah membangun tata sosial dan pendidikan bagi masyarakat agar lebih maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.